GF Next Gen presents Worship from Home for Kids. Hola adik-adik, kembali lagi di Worship from Home for Kids. You are loved. Selamat datang di Pantai Cinta. Hari ini kakak-kakak yang sudah ingin mengajak adik-adik udah janjian, karena kan sekarang musimnya liburan ya kan. Jadi kita mau ajak adik-adik dengan nuansa yang berbeda, nuansa pantai. Di sini ada Kakak Yolanda, sudah pakai baju bunga-bunga. Ada Kak Kristi juga, dan tentunya ada Kak Tito. Adik-adik apa kabar? Semuanya semangat. Kalau diajak liburan pasti semuanya semangat ya. Tapi kita nggak boleh kalah semangat kalau misalnya diajak untuk memuji Tuhan, karena kita sungguh merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Betul? Betul banget. Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan bersama, Kak Kristi mau ajak adik-adik untuk kita berdoa dulu. Oke, kita siapkan hati ya adik-adik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu ya Bapa. Selama seminggu ini, dari minggu lalu sampai dengan minggu sekarang ini Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Di saat kami mungkin merasa sedih Tuhan karena tidak bisa liburan. Di saat kami mungkin merasa sedih Tuhan karena kami gak bisa ketemu keluarga besar. Atau mungkin kami gak bisa keluar rumah. Engkau tetap bersama kami dan Engkau tetap setia Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang baik, hari ini kalau kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, kami ingin meminta Roh Kudus ya Tuhan, agar hati kami boleh penuh dengan kasih-Mu, agar hati kami boleh penuh dengan sukacita untuk merayakan kasih-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama. Sekali lagi, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sangatlah setia dan kami sangat mengasihi-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kak Kristi udah semangat banget, Kak Yolanda, Kak Tito juga. Oke, kita let's go. Kita mau bersuka dalam kasih Tuhan. Angkat tangannya, goyangin badannya. Di hari ini adik-adik, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mana senyumnya? Hari ini hari
lebih keras. Bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih keras. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Terakhir deh. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, esok bersuka. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Aduh, adik-adik, sekarang waktunya kakak-kakak ajakin adik-adik untuk main ke pantai cintanya Tuhan Yesus. Siapa yang udah gak sabar buat main ke pantai? Siapa yang udah gak sabar buat liburan bareng-bareng? Tapi kakak sih penasaran sih, kira-kira kalau di pantai cintanya Tuhan tuh ada apa ya? Ada ikan gak ya? Oh, ada yang jawab ada yang jawab enggak. Tapi Chris yakin sih kalau misalnya di pantai cinta Tuhan ada kasih sukacita, ada damai sejahtera. Udah langsung aja yuk adik-adik, let's go Kak Tito. Ayo, mana gerakan tangannya, kakinya, senyumnya jangan lupa ya buat Tuhan Yesus. Woo. 1, 2, 3, let's discover. Let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith in you. Deep, 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 deep in my heart I see Lord, love is endlessly deeper than the sea. Wow, suaranya bagus-bagus. Kayaknya karena liburan deh. Coba kita ulang dari awal ya adik-adik. 1, 2, 3. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Mana senyumannya? Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith in you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Sudah siap untuk part selanjutnya? So, let's go deep. Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. Let's dive deep in your word. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep every day. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith in you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Coba sekali lagi. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith in you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's dive deep. Let's dive deep.
berasakan hawa-hawa ke pantainya ya. Terima kasih ya Kak Tito ya. Tadi ada suara-suara musik-musik pantai. Jadi bikin adik-adik semua sudah merasa terpanggil buat liburan ya Kak. Coba sekarang Kak Kristi mau ajak adik-adik untuk lebih mendalami lagi. Coba ya, kita bahagia nama kita dipanggil sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku mengasihimu. Coba kita bawakan ya. Oh, giranglah. Coba dirasakan adik-adik. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yes, Lord. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Oh Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadikanku anak Tuhan yang manis. Yesus, anak Tuhan yang manis. Oh Roh Kudus, bersama kami bersyukur, Kau sangat baik. Oh Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik. Terima kasih. Kami mau menyenangkan-Mu, jadi anak-Mu yang manis. Yesus, yes, we love you, Lord Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh mengasihi kami. Dan terima kasih Tuhan bahwa Engkau menganugerahi kami Roh Kudus yang boleh menjadi sahabat setia kami, yang mengingatkan kami untuk menaati firman-Mu, yang mengingatkan kami untuk terus berdoa kepadamu, yang mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, dan biarlah apapun yang boleh kami lakukan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh mencintai Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari kakak pembawa firman. Adik-adik siap? Mari kita membuka hati kita membuka telinga kita. Yuk kita dengerin firman Tuhan hari ini. Halo adik-adik
adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Rayli di sini. Nah, semuanya udah siap belum mau dengerin firman Tuhan? Yuk, semuanya kita ambil bareng-bareng Alkitabnya ya, kakak tunggu. Oke, semuanya udah pegang Alkitabnya? Pintar semua. Yuk, kita sama-sama angkat Alkitabnya dulu, terus kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Yuk semuanya berdiri. Yuk, kakak hitung 1, 2, 3, terus kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nah, sebelum kita mulai firman hari ini, ada yang masih ingat nggak ayat hafalan bulan ini apa? Coba kasih tahu kakak dulu. Wah, benar. Ayat hafalan bulan ini adalah Yohanes bab 14 ayat 16 sampai 17a. Ayo, mana Alkitabnya? Udah dipegang semuanya? Nah, sekarang kita mau buka ya sama-sama Yohanes bab 14. Nah, kakak mau kasih tahu nih, Yohanes itu ada di mana? Kalau adik-adik punya Alkitab sama seperti kakak, Alkitab kita ini dibagi ke 2 bagian. Ada bagian yang hitam, bagian hitam ini, yang kecil-kecilnya ini, itu adalah penanda perjanjian lama. Dan yang merah ini adalah penanda untuk perjanjian baru. Nah, adik-adik, Yohanes itu adanya di perjanjian baru, jadi kita cari di yang merah ya. Yohanes itu ada di sesudah Lukas. Ini Lukas, kemudian kita bisa ketemu Yohanes. Nah, kalau misalnya adik-adik udah ketemu Yohanes, kita mau sama-sama cari bab 14. Bab 14 itu kita cari angka yang besar. Udah ketemu adik-adik? Kalau misalnya udah ketemu, kita mau cari yang angkanya kecil, nomor 16 dan 17. Udah ketemu semuanya? Oke, kalau misalnya udah ketemu semuanya, kita mau baca sama-sama ya. Yohanes bab 14 ayat 16 sampai 17a. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, minggu lalu ada yang masih pada ingat nggak kita dikasih apa sama Tuhan Yesus? Coba, yang di sana, ingat nggak kita dikasih apa? Angkat tangannya coba kakak mau lihat. Nah, yang di sana jawabannya apa? Ya, benar banget. Kita udah dikasih Roh Kudus sama Tuhan Yesus. Nah, kemarin kan Kak Ferden udah ceritain tentang Roh Kudus yang akan selalu membawa kita ke kebenaran. Kalian masih mau tahu lagi nggak kira-kira Roh Kudus bekerjanya seperti apa lagi ya di dalam kehidupan kita? Nah, biar kalian semakin tahu bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, yuk kita sama-sama simak cerita satu ini. Halo semuanya, kenalkan, ini namanya Darin dan Tara. Mereka bersaudara dan saling mengasihi satu sama lain. Suatu hari, Darin sedang belajar untuk tes pelajaran berhitung esok hari. Tiba-tiba, pintu kamar Darin diketuk dan Papi masuk ke dalam. Darin, kamu lagi apa? Lagi belajar. Besok ujian ya? Iya. Papi boleh minta tolong? Boleh. Bantuin adik kerjain PR dong. Oke. Makasih. Sama-sama. Akhirnya, Darin membantu Tara mengerjakan PR-nya hingga selesai. Kemudian melanjutkan belajar kembali untuk ujian online esok hari. Setelah belajar, ia tidak lupa berdoa, meminta bantuan Roh Kudus untuk menolongnya. Tuhan Yesus, aku mohon Roh Kudus-Mu bersertaku sehingga aku bisa mengerjakan soal ujian besok dan melakukan hal yang menyenangkan hati-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keesokan harinya, ujian online dimulai. Tetapi Darin kesulitan mengerjakan ujian tersebut. Ada beberapa soal yang tidak sempat ia pelajari kemarin karena waktunya dipakai untuk menolong Tara belajar. Tiba-tiba Darin terfikir untuk melihat buku catatan agar dia bisa mengerjakan ujiannya. Namun dia teringat doanya semalam untuk dibimbing Roh Kudus dalam mengerjakan soal. Dan dia tahu Tuhan Yesus akan sedih jika dia mencontek.
Maka Darin terus mengerjakan ujian tanpa mencontek. Beberapa hari kemudian, hasil ujian keluar dan Darin mendapatkan nilai yang memuaskan. Darin sangat senang dengan nilainya dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Demikian cerita tentang Darin dan ujian pelajaran berhitung. Darin melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dia mau mengajarkan adiknya meskipun esok harinya ia akan ada ujian dan tetap melakukan hal yang benar ketika ujian walaupun ada soal-soal yang tidak bisa Darin kerjakan. Namun Roh Kudus ada di dalam hati dan Darin bisa mengerjakan dan melalui semuanya berkat pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati Darin, sehingga ketika ia ingin melakukan hal yang tidak benar, Roh Kudus yang adalah roh kebenaran akan memberitahu Darin untuk melakukan hal yang benar. Nah adik-adik, gimana dengan ceritanya? Darin keren ya, karena apapun yang terjadi, akhirnya Darin tetap memutuskan untuk melakukan suatu hal yang benar. Nah kakak mau tanya nih, kalian pernah nggak kayak Darin? Lagi malam-malam belajar, tiba-tiba mungkin diminta tolong adik atau diminta tolong papa. Jadi besoknya kalian kesusahan untuk ngerjain ujian. Lalu ada keinginan sedikit untuk mencontek. Kira-kira kalau akhirnya kalian mencontek itu benar atau tidak ya? Nah, tentu tidak benar ya adik-adik, karena ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita pasti selalu melakukan kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, gimana sih caranya biar Roh Kudus bisa terus ada dalam hidup kita? Caranya seperti yang Darin lakukan. Terus rajin berdoa dan minta pertolongan Roh Kudus dimanapun kita berada. Karena Roh Kudus itu setia dan selalu siap untuk membantu kita dimanapun dan kapanpun juga. Jangan lupa ya, selalu minta pertolongan Roh Kudus ketika kalian dalam kesulitan. Adik-adik, jangan kemana-mana dulu ya, soalnya abis ini bakal ada art dan creativity yang adik-adik bisa kerjakan di rumah. Sampai ketemu lagi dan Tuhan memberkati ya. Hai adik-adik, perkenalkan namaku Kak Clara. Nah, hari ini kita akan membuat activity yaitu The Holy Spirit Pinwheel. Yuk, sekarang kita langsung lihat aja apa bahan-bahan yang harus dipersiapkan dan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama adalah kertas A4 yang telah di-print, pensil warna, pensil yang mempunyai penghapus di atasnya, tusuk gigi, clay, lem, dan gunting, serta jangan lupa pembolong kertasnya. Nah, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mewarnai kertas A4 yang sudah di-print. Nanti kotaknya itu akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu menjadi 4 segitiga. Nah, nanti kalian bebas ya menggunakan warna apa aja yang kalian suka. Selanjutnya, sekarang kita akan menggunting kertas yang sudah diwarnai. Kalian juga bisa minta bantuan orang tua ya untuk membantu kalian menggunting kertas tersebut. Setelah kita menggunting bagian luar, sekarang kita akan menggunting garis-garis putus yang ada di dalam kotak. Tapi diingat ya, jangan sampai menggunting ke bagian tengah. Kemudian cara membentuk baling-balingnya adalah dengan menempelkan sisi yang tidak ada gambar ataupun tulisan ke bagian tengah seperti ini. Selanjutnya kita akan membolongi bagian tengah. Kalian bisa menggunakan pin seperti ini atau dengan membolong kertas. Tapi kalian wajib banget minta bantuan orang tua ya untuk mengerjakan bagian ini. Nah, masih dengan bantuan orang tua ya, tusuk gigi itu dipatahkan atau digunting menjadi ukuran yang lebih kecil. Lalu tusuk gigi tersebut dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibuat. Dan kemudian ditusukkan ke penghapus pensil kalian. Bagian ini juga harus dilakukan dengan bantuan orang tua ya. Kemudian kita akan mengcover tusuk gigi yang ada di tengah dengan menggunakan clay. Jadi ambil sedikit clay kemudian ditempelkan ke tusuk gigi yang ada di tengah.
Nah, jadi deh the Holy Spirit Pinwheel. Nah, buat kalian yang lagi nggak bisa dibantu orang tua ataupun nggak punya bahan-bahannya di rumah, jangan sedih ya, karena kalian bisa sampai step ini aja. Jadi nanti kalian print, kalian warnai, terus kalian gunting dan tempel seperti ini, gitu. Nanti ini bisa kalian simpan, dipajang di kamar kalian, atau kalian simpan di buku kesayangan kalian, ataupun ditempel di buku, gitu, oke? Nah, sekarang Kak Clara mau jelasin nih kenapa hari ini kita membuat the Holy Spirit Pinwheel. Oke, sekarang Kak Clara tanya ya, ada yang tahu gak kenapa kalau kalian tiup, pinwheel bisa berputar seperti ini? Ada yang tahu jawabannya? Betul banget, karena adanya angin. Jadi angin membuat pinwheel ini berputar. Terus ada yang pernah ngeliat bentuknya angin gak seperti apa? Ada yang pernah lihat bentuknya angin? Betul, jadi kita nggak bisa ya ngeliat bentuk angin. Tapi kalau kalian ngerasain angin bisa gak ya? Ada gak yang pernah ngerasain angin? Bener banget adik-adik, jadi kita bisa ya ngerasain angin. Terus Kak Clara, apa sih hubungan Holy Spirit sama angin? Jadi sama seperti angin, Holy Spirit itu nggak bisa kita lihat bentuknya. Tapi kita bisa apa? Ayo, ada yang tahu gak jawabannya? Betul banget, 100 buat kalian. Jadi kita nggak bisa ngelihat bentuk Holy Spirit, tapi kita bisa ngerasain Holy Spirit di dalam hati kita. Jadi semoga the Holy Spirit Pinwheel ini bisa selalu mengingatkan adik-adik bahwa adik-adik itu gak sendirian loh, bahwa Tuhan Yesus tuh baik banget. Tuhan Yesus tuh udah memberikan Holy Spirit untuk menjaga, membimbing, dan memberikan kekuatan kepada adik-adik sekalian. Oke, sekian activity kita pada hari ini. Kak Clara tunggu ya hasil karya kalian. Dan jangan lupa upload di Instagram dan tag @LJF_Indo. Bye-bye. Bye-bye. Hai teman-teman, kita ulangi yuk ayat hafalan bulan ini. Ayat hafalan bulan ini diambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, sekarang kita ulangi lagi yuk. Ayat hafalan bulan ini diambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Itu dia ayat hafalan bulan ini. Tuhan memberkati. God bless you. Bye. Adik-adik sekalian, berjumpa kembali bersama saya Romo Aan dalam Worship from Home. Adik-adik tadi sudah menyanyi bersama, bergembira bersama, dan juga berdoa serta mendengarkan sabda Tuhan. Nah, sekarang kita sudah selesai acara kita Worship from Home for Kids. Kita akan menutup acara kita ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, aku bersyukur karena boleh bersama-sama dengan teman-teman kami menyanyi, berdoa, beraktivitas, dan mendengarkan sabdamu. Semoga sabdamu menjadi inspirasi dalam tindakan, perkataan aku di tengah-tengah keluargaku. Sekarang aku bersama teman-teman dan keluarga masing-masing akan melanjutkan tugas-tugas kami semuanya. Mohon berkah dan doamu agar kami anak-anakmu ini selalu menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kami semua.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah adik-adik kita siapkan hati kita akan menerima berkat Tuhan. Semoga adik-adik sekalian beserta papa mama di rumah dan semua orang yang kita doakan, tugas-tugas kita, aktivitas kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, selama di rumah jaga kesehatan terus ya. Caranya gini, cuci tangan, makan sayur yang banyak ya. Momo yang biasanya suka makan sayur ini, dan rajin olahraga. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.